al-faslu al-awwalu, fasal yang pertama. Asalibut ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah. Asalib itu gaya, jalan, cara atau gaya bahasa ya, metode, bukan metode sebenarnya ya. Cara pengajaran dalam halaqat Qur'aniyah. Siang hari ini akan kita baca tamhid insyaallah, pengantar untuk 5 asalibut ta'lim dalam halaqat al-Qur'aniyah. Tamhidun yu'na hadzal faslu, pasal ini dimaksudkan bitaksili, untuk memperdalam, mendetilkan, ba'dil malamih, sebagian pandangan, al-malamih pandangan, al-ammah yang umum, li asaliba tadrisil Qur'anil Karim, terhadap uslub-uslub, cara-cara pengajaran Al-Qur'an. Wa ta'limihi linnasyi'ah fil halaqat al-Qur'aniyah, dan tadris ta'lim, pengajarannya untuk anggota dalam halaqat Qur'aniyah, atau untuk nasyi'ah itu ya generasi, untuk murid dalam halaqat Qur'aniyah. Dimaksudkan juga wa idahi ba'dil wasailil amaliyah fidzalika, wa idahi menjelaskan ba'dil wasail, sebagian sarana prasarana, al amaliyah yang sifatnya praktis atau praktik, sarana prasarana yang bisa dipraktekkan fidzalika, pada yang demikian, pada pengajaran Al-Qur'an. Bil idhofati, ditambahkan pula, ila tatorruki, kupasan-kupasan. Tatorruk itu mengupas, li ba'dil akhta, terhadap sebagian kesalahan, asya'i'ah, yang umum. Sya'i' itu ya sudah biasa, karena saking umumnya, banyaknya, sehingga dianggap biasa. Fitil kal asalib, pada gaya-gaya atau cara-cara pengajaran tersebut. Wa turuqi ila jiha wal haddi minha, solusi, jalan keluar terhadap masalah-masalah dan membatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Wa hadhil asalib, gaya pengajaran atau cara pengajaran dalam halaqat Qur'aniyah adalah, adalah at-talqinu, yang pertama talqin, wat tasmi'u, yang kedua tasmi', wat tilawatu, yang ketiga tilawah, wal muraja'atu, yang keempat muraja'ah, wat tafsiru, yang kelima tafsir. Wahia tusyakkilu bimajmu'iha, wahia, kelima asalib ini, tusyakkilu, membentuk satu model, syakel. Kalau dulu di pondok kan nyakel jidan entah, buaya nyakel, ya tusyakkilu bimajmu'iha, keseluruhannya membentuk satu model, manhajan, sebuah metode, mutakamilan, yang saling menyempurnakan, lit ta'lim, untuk pengajaran fil halqatil Qur'aniyah. Nah, ketika terkumpul 5 ini maka disebut sebagai manhaj. Nah, manhaj itu bisa diartikan metode, program, atau kurikulum ya, yang semakna dengan itu. Walimustolahil manhaj, terhadap istilah atau kosakata manhaj, metode, ta'rifatun iddatun, ada banyak definisi. Taduru haula antibarihi, yang mana banyak definisi itu berkisar seputar anggapan bahwa manhaj itu adalah adatan, alat, yutawassalu biha,
yang dijadikan sebagai sarana untuk sampai, yutawassolu, dijadikan sebagai sarana untuk sampai biha dengan alat tersebut ilal ghayatil mansyudah, pada tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi alat yang digunakan untuk sampai pada tujuan yang ditetapkan itu disebut dengan manhaj, metode. Wa minha, dari definisi ini, yumkinuna, memungkinkan bagi kita siyaghatu ta'rifi mujmalin, membentuk satu definisi yang global liman hajit ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah, definisi global terhadap metode pengajaran atau program kurikulum dalam halaqat Qur'aniyah. Tadi sebagai berikut. Nah, al-manhaju, kurikulum atau konsep tahfidz itu, ya dimaksud al-manhaj ini kan alif lamnya kan kembali ke halaqat Qur'aniyah, berarti program atau kurikulum atau konsep pengajaran dalam halaqat Qur'aniyah. Huwa adalah majmu'atul asalib, kumpulan dari berbagai cara, jalan, wal wasail, dan sarana prasarana. Bedanya apa? Uslub sama wasilah. Kalau uslub itu dia berupa metode atau apa ya, program. Tapi kalau wasail dia berupa alat. Allati yastakhdimuhal muallim, yang digunakan oleh seorang guru, wa yasiru 'alaiha, dan dia berjalan di atasnya, sayron muttaridan, dengan perjalanan yang seimbang, fi ta'limihi lil Qur'anil Karim, dalam mengajarkan Al-Qur'an, lil wusul, untuk sampai, ila, pada takhriji, melahirkan, meluluskan, mewisuda, hafidhin mujawwidin, seorang hafid yang mujawwid. Majmu'atul asalib wal wasail allati yastakhdimuhal muallim wa yasiru 'alaiha sayran muttaridan fi ta'limihi lil Qur'anil Karim. Jadi kalau mau membuat satu program atau satu konsep tahfidz, ya ini majmu'atul asalib wal wasail, asalibnya apa, wasailnya apa, kan gitu. Tidak cukup hanya pokoknya selama 3 tahun harus selesai 15 juz, sudah terserah, nggak mau tahu gimana caranya. Ada programnya. Wa min khasaisil manhajil jayyid, di antara ciri khas metode atau konsep yang bagus, yang pertama, yu'addi ilal hadfi bi aqalla juhdin wa aqsara zamanin, bisa menghantarkan pada tujuan dengan tenaga minimal, durasi minimal juga, durasi pendek. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu sedikit, durasi yang digunakan juga pendek, singkat. Kalau satu program itu bagus, maka tenaga yang dikerahkan itu tidak terlalu banyak, waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu panjang. Yang kedua, kama, sebagaimana halnya yadfa'ul amilin, mendorong al-amilin, orang-orang yang aktif berkecimpung di dalam program atau konsep tersebut, ilal musyarakatil fa'alah, untuk turut andil secara aktif. Al-fa'alah itu aktif, efektif, efisien. Wat tajawub al-musmir, tajawub itu komunikasi, al-musmir produktif. Kalau suatu program, satu konsep tidak bisa menjadikan komponen yang ada di dalamnya untuk aktif,
secara efektif dan efisien, tidak juga bisa menjadikan orang yang di dalamnya itu berkomunikasi secara produktif. Nah, berarti harus dibenahi. Yang ketiga, ciri program atau konsep yang bagus, wa yattasifu bil murunati, fleksibel, wa qabuli ta'dil bima yunasibul jami', menerima ta'dil itu ya kritik, beralih kan, adalah itu kan pindah, mengo. Wa qabuli ta'dil bima yunasibul jami', jadi tidak kaku, ada masukan ya, dipertimbangkan, kalau memang perlu ada modifikasi, dimodifikasi supaya apa? Yunasibul jami', selaras dengan seluruh komponen yang ada. Yang keempat, laisa syarton ayyakuna mu'lanan alal jami'. Konsep yang bagus itu tidak disyaratkan diumumkan kepada semua komponen yang terlibat. Jadi tidak semua komponen yang terlibat dalam konsep tersebut harus mendapatkan iklannya, pengumumannya, tapi bal wadihan fi dhihni sahibihi, yang penting jelas cetok dalam benak pikiran orang yang menjalankannya. Yasiru alaihi sayran tabi'iyan la takallufa fihi, berjalan secara alami tanpa ada takalluf, terlalu membebani diri. Maka nanti ketika antum kita tugaskan untuk membuat contoh kurikulum, maka buatlah yang memenuhi 4 kriteria ini, kan gitu. Tenaganya tidak terlalu banyak, durasinya singkat. Artinya berarti kan harus disesuaikan tujuannya, targetnya jangan terlalu banyak kalau memang tenaganya terbatas. Kalau durasinya singkat ya jangan target muluk-muluk, kan gitu. 3 tahun Ustaz, iya 3 tahun, tapi porsi untuk tahfidz itu dalam sepekan berapa? Ternyata seminggu hanya ada 1 jam untuk tahfidz. Targetnya berapa? 3 tahun, 15 juz ya. Modern. Ya, seminggu hanya ada 1 jam, 3 tahun 15 juz. Itu kalau inputnya tidak betul-betul tuwok cuwir malah susah ya, berat. Nah, seminggu 1 jam, 1 bulan 4 jam, 1 semester berapa? 4 kali 5, 1 semester itu paling 5 bulan efektif, 20 jam dalam 1 semester. Bisa 1 semester ngejar, kalau 15 bagi 3 15 bagi 3 5, 1 semester 2,5 juz, 2,5 juz 20 jam. Ngafalnya tok mungkin bisa, murojaahnya kapan perbaikan tahsinnya, tajwidnya, kan gitu. Maka kalau durasinya singkat, targetnya jangan terlalu muluk-muluk. Nah, itu nanti yang bisa jadi akan sering kita dapati di luar sana. Ya karena itu tadi, pengen biar di brosur itu sangar TK 3 juz gitu kan, SD 15 misalkan. Kalau SD-nya memang SD tahfidz yang memang mata pelajaran di luar tahfidz itu hanya sebagai tambahan, oke lah kan, Senin Selasa Rabu setoran, Kamis murojaah, Jumat tahsin, Sabtu untuk tafsir, itu masuk, insyaallah bisa. Tapi kalau seminggu porsi tahfidznya hanya 1 jam, itu pun siang, kan repot nanti, kan gitu. Jadi antum garis bawahi betul 4 poin ini, catat baik-baik. Nanti ketika antum praktek bikin kurikulum harus disesuaikan dengan 4 kriteria program atau konsep yang bagus ini, yang baik.